bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ika. Katanya Bu Ika hari ini akan melaksanakan proses coaching kepada coachingnya. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati dan melihat Bu Ika melakukan proses coaching bersama coachingnya. Nah, sebelum memulai percakapan coaching nanti, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya berikan sebagai observer dan yang juga perlu Bu Ika tahu. Nah, dalam proses coaching nanti saya berharap Bu Ika sudah mengetahui prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, aktif, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Bu Ika tentu sudah tahu 3 kompetensi coach, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terpenting kehadiran penuh. Nah, dan saya berharap nantinya pada saat coaching Bu Ika melaksanakannya menerapkan alur tirta, adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah kira-kira Bu Ika rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk penilaian observer saya kali ini. Nah, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ika. Boleh Bu? Ya, silakan Bu. Yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching kali ini? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali ya Bu Ika. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ika, memang mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan dan memberikan pertanyaan berbobot itu merupakan kunci untuk menggali potensi si coaching. Nah, kalau begitu perihal indikator ketercapaiannya, bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menggali informasi dan potensi-potensi yang ada di diri coachee sehingga nanti dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ika, berarti indikatornya bagaimana menggali potensi yang ada pada diri coachee sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Iya, betul. Baiklah Bu Ika, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan Bu Ika boleh memulai proses coachingnya, dan saya berharap semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Ika dapatkan pada hari ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yazid. Waalaikumsalam Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oh ya Bu, kemarin Ibu Yozi menghubungi saya kalau Bu Yozi pengen bincang-bincang sama saya. Nah, sekarang kan kita udah ketemu nih Bu. Nah, kira-kira tujuan Ibu Yozi dalam perbincangan kita ini apa Bu? Tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Apa permasalahannya itu Bu? Gini loh Bu Ika, 3 hari yang lalu saya kan disuruh menjadi VIC inklusi. Nah, kebetulan saya kan bukan dulu basic dari bimbingan konseling. Nah, itu yang jadi permasalahan pada diri saya saat ini. Oh, jadi Ibu Yozi disuruh mengidentifikasi murid-murid yang termasuk inklusi gitu ya? Begitulah Ibu Ika. Oh gitu, jadi itu sedikit mengganggu pikiran Ibu Yozi sekarang ya? Iya Bu Ika. Oh gitu. Saya yakin Ibu disuruh mengidentifikasi anak-anak inklusi itu karena Ibu dipercaya. Nah berarti Ibu punya dong ilmunya gitu loh Bu. Cuma mungkin Ibu belum yakin aja gitu ya Bu ya? Iya, Bisa jadi begitu. bisa ya? jadi begitu Ibu Ika. Ya. Nah jadi
dalam pertemuan kita ini, apa yang nanti Ibu Yozi harapkan? Saya berharap saya mendapatkan solusi bagaimana saya nanti menghadapi atau melakukan identifikasi dengan 300 anak. Iya sih, dia dalam satu kelas itu tidak semua diidentifikasi, tetapi anak-anak yang bermasalah saja yang harus saya identifikasi berdasarkan keterbatasan atau hambatan-hambatan apa yang anak itu dapatkan. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu ya, kepercayaan yang diberikan kepada Ibu. Hal ini menjadi pikiran sama Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, berarti ini alasan itu kenapa hal ini penting ya Bu dibahas. Ya, oke, baiklah Bu. Kemudian tadi anak inklusi, boleh saya tahu Bu, kalau inklusi yang Ibu pahami itu seperti apa? Kalau anak inklusi ini adalah anak-anak yang bukan hanya cacat secara fisik, tetapi dia memiliki hambatan-hambatan, baik itu misalnya dia yang slow dalam belajar dan rendah, kemampuan dalam belajar yang rendah, ataupun anak-anak yang misalnya kan ada anak-anak yang maunya di luar aja, nggak mau di dalam, maunya main aja. Nah, itu juga termasuk nanti dia di anak inklusi, tapi ada pula bagian-bagiannya. Oh begitu ya, berarti bukan anak yang terlihat secara fisik saja ya, Bukan, Bu, ya? bukan. Yang anak dalam lambat atau lambat dalam proses belajar itu termasuk ya, Bu? Iya. Oh gitu. Jadi langkah awal yang Ibu lakukan untuk mengidentifikasinya seperti apa? Ya mungkin langkah awalnya nanti saya akan membuat penilaiannya, karena kan saya sudah dapat juga bagaimana rubrik penilaian. Saya akan membantu atau menemui anak yang bermasalah tadi, gitu kan. Nanti akan saya tanyakan ke dia, ataupun nanti saya bisa juga akan bertanya kepada wali kelas mungkin ya, karena wali kelas akan punya catatan-catatan kecil terkait anak-anak yang memiliki hambatan. Ya, jadi koordinasi dengan wali kelas juga sangat dibutuhkan ya Bu ya. Berarti yang Ibu identifikasi itu dari siswa yang termasuk bermasalah saja, tidak dari ke semua siswa di sekolah. Ya Bu, karena emang dari tugas yang diberikan itu, yang diidentifikasi itu hanyalah anak-anak yang memiliki hambatan. Tapi kalau kita lihat di dalam kelas itu anak itu tidak ada mengalami hambatan, itu tidak usah kita identifikasi. Jadi anak itu tidak perlu bimbingan, tidak perlu kebutuhan khusus yang akan didalami. Untuk melaksanakan tugas Ibu tadi, untuk mengidentifikasinya, kekuatan apa yang ada di diri Ibu Yozi atau potensi apa yang sudah Ibu miliki untuk menjalankan tugas itu, Bu? Kalau kekuatan sih, alhamdulillah ya BK, kemarin saya sudah ikut BIMTEK itu selama kurang lebih 10 hari. Jadi saya sudah sedikit banyak mengetahui ilmu-ilmu tentang inklusi ini. Itu mungkin menjadi kekuatan untuk saya dalam mengidentifikasi nantinya. Mantap ya Ibu, berarti udah ada persiapan juga ya? Udah ada senjata saya ya. Senjata ya, nanti mau ngapain lagi itu kan udah terbayang ya Bu ya. Oke, terus dalam berjalannya waktu, Ibu kan udah perhatikan juga anaknya seperti apa. Apakah Ibu ada mengalami hambatan atau gimana? Ya kalau mengalami hambatannya itu Bu, harus memanggil mereka satu-satu dari 300 anak gitu. Nah itu yang jadi hambatan bagi saya gitu, dalam mengidentifikasinya. Ya, tadi Ibu Yozi untuk mengatasi hambatan tersebut kan ada 300 anak. Ibu Yozi udah bilang tadi kan akan berkoordinasi dengan wali kelas itu kan membantu kerja Ibu Yozi gitu. Terus apalagi yang Ibu lakukan setelah itu untuk memudahkan kerja itu? Mungkin nanti minta juga bantuan ya sama teman-teman
kan karena nanti guru BK atau guru PPKN kan mungkin lebih banyak catatan-catatan juga anak-anak yang bermasalah. Mungkin itu guru BK sama guru PPKN terus wali kelas. Iya. Jadi lebih lebih tahu kondisi anak. Iya. Apakah masih ada lagi hal-hal atau orang-orang yang bisa membantu Ibu Yozi dalam kerja Ibu Yozi ini? Kalau orang yang bisa membantu mungkin itu aja yang saya rasa bisa membantu saya, karena ini kan emang anak inklusi ya Bu, jadi butuh ilmunya untuk mengidentifikasi, karena kita tidak bisa mendiagnosa seorang anak kalau dia termasuk anak inklusi gitu kan. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa atau mungkin ini ya Bika, saya terpikir kembali mungkin ke psikolog ya Bika. Mungkin bisa juga nanti atau saya minta tolong sama kepala sekolah untuk mendatangkan psikolog, orang yang ahli tentang inklusi ini, tentang dalam mendiagnosa anak ini termasuk jenis hambatan apa, mungkin psikolog. Mungkin saya bisa nanti ya Bika. Saya baru terpikir ini loh Bika. Iya Bu, kalau begitu berarti memang harus koordinasi sama kepala sekolah juga ya Bu ya. Ibu sampaikan kalau Ibu membutuhkan bantuan psikolog agar didatangkan ke sekolah gitu ya Bu ya. Kayaknya. Apakah Ibu ada ide lain atau ada hambatan lain lagi yang Ibu rasakan? Cukup kayaknya rasanya sih mungkin udah ketemu tadi solusi dari menghadapi dalam mengidentifikasi banyak anak. Luar biasa. Kan Ibu Yozi udah sekolah juga tuh beberapa hari ini. Apakah Ibu Yozi sudah mulai melakukan melihat-lihat, memperhatikan, mengidentifikasi anak itu apa? Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Yeni. Alhamdulillah ya Bu Ika, proses coaching Bu Ika bersama Coachi sudah berjalan dengan baik dan saya sudah mengamati serangkaian proses coaching Bu Ika dari awal sampai akhir. Nah, dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ika, boleh ya Bu? Iya Bu, boleh. Yaitu yang pertama, apa yang sudah Bu Ika lakukan terkait indikator tercapaian dalam proses coaching yang Bu Ika inginkan tadi? Ya, selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, di mana tadi di awal saya menanyakan tujuan dari coaching itu kepada coach saya, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya apa, selanjutnya saya menggali informasi dari coach saya terkait rencana aksi yang akan dilakukannya, kemudian saya juga bertanya tentang tanggung jawabnya seperti apa. Ya, baik Bu Ika, sesuai catatan saya memang Bu Ika sudah melaksanakan alur tirta itu dengan baik, mulai dari tujuan sampai tanggung jawabnya. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu Ika, setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, saya ingin kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali ya Bu Ika. Mungkin untuk hari ini segitu dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan Bu Ika bisa menjadi coach yang lebih baik lagi setelah ini. Nah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yozi. Waalaikumsalam Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu Yozi akan melakukan coaching ya Bu? Ya benar Ibu Ika. Ya, jadi saya nanti akan mengobservasi coaching yang Ibu Yozi lakukan bersama coaching. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Yang pertama, saya akan melihat apakah Ibu Yozi sudah menerapkan alur tirta. Nah, jadi nanti di alur tirta saya akan melihat bagaimana Ibu Yozi mengidentifikasi masalah dan potensi-potensi yang ada pada diri coaching nanti. Kemudian Ibu Yozi sudah menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Ibu Yozi, saya punya pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan.
Bu? Boleh Bu Ika? Iya kan? Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti ada 3. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kesadaran penuh, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya baiklah, berarti ada 3 ya Bu. Nah kalau untuk yang lebih spesifiknya, yang mana yang akan Ibu kembangkan? Ada 2 yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang bobot. Oke, baiklah Bu. Kemudian indikator pencapaian apa yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai, yang saya harapkan, saya ingin menggali potensi informasi dari si coach sehingga ia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ya, baiklah Ibu Yozi. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan Ibu bisa memfasilitasi coachingnya agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya nanti ya Bu. Nah untuk pra observasi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti setelah observasi ada lagi yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu Ika. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Bu Yozi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah hari ini baik Bu Yozi. Bu Yozi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu Yeni kan sempat ngomong sama saya, katanya ingin mau berbincang-bincang sedikit. Emang ada apa Ibu Yeni? Apa tujuan Ibu Yeni dengan pertemuan kita saat ini? Baik Bu Yozi, mungkin memang ya sekarang saya sedang memikirkan masalah tentang pembelajaran di sekolah. Kebetulan saat ini saya wali kelas 8 Bu Yozi. Nah kebetulan ada satu orang siswa yang sedang bermasalah dengan guru mata pelajaran, tepatnya guru mata pelajaran IPA ya Bu Yozi. Menurut ini siswa ini setelah dilaporkan oleh guru mata pelajaran kepada saya, dia sudah hampir 7 kali kalau tidak salah, 6 atau 7 kali tidak masuk dalam mata pelajaran IPA ini. Jadi kepikiran oleh saya bagaimana caranya biar anak ini mau masuk atau belajar lagi di mata pelajaran IPA ini, gitu Bu Yogi. Oh, sudah 7 kali. Sudah 7 kali ya Ibu laporan guru mata pelajarannya. Ibu sebagai wali kelas, apakah sudah memanggil anak tersebut? Setelah saya dilaporkan kepada saya sudah mencoba memanggil anak tersebut dan sudah saya tanyakan apa masalahnya. Masalahnya yaitu anak ini takut belajar dengan guru mata pelajaran tersebut. Memang guru ini memang terkenal lumayan killer lah ya bahasa anak sekarang, kan Bu Yozi. Setiap masuk dia takut. Jadi pas ada jam pelajaran IPA ini dia tidak masuk ke kelas 1, tidak datang ke sekolah. Sehingga ini kan tidak hanya berdampak untuk mata pelajaran IPA saja, tetapi semua mata pelajaran pada saat hari anak ini tidak masuk. Jadi yang jadi pikiran saya, tidak hanya IPA bermasalah. Yang IPA ini sudah pasti nanti nilainya tidak akan diberikan kalau absennya tidak lengkap, karena memang ibu ini guru mata pelajaran ini memang agak gimana gitu dalam nilai ataupun dalam memberikan penilaian kepada siswanya. Nah itu tidak hanya untuk pelajaran IPA saja kan Bu Yozi, jadi dia juga akan berdampak dengan mata pelajaran lain pada hari itu. Tapi yang lebih saya pusingkan memang untuk menghadapi anak ini biar dia mau masuk dengan mata pelajaran IPA ini, itu Bu Yozi. Oh, jadi maksud Ibu Yeni sekarang ini dia tidak masuk, bukan tidak masuk, dia sekolah atau dia emang tidak sekolah? Memang tidak sekolah Bu Oh, Yozi. jadi pas di mana dia belajar IPA, dia tidak masuk, tidak sekolah ya Bu. Jadi kira tadi saya beranggapan dia tidak masuk di sini, ketika dia pergi ke sekolah, tapi pas waktu pelajaran IPA dia misalnya dia pergi ke kantin. Bukan Bu Yozi, dia memang setiap guru itu mau jam pelajaran itu ada hari itu, dia memang tidak masuk di hari itu. Jadi kan dampaknya tidak hanya ke IPA saja, tapi mata pelajaran yang ada pada hari dia tidak masuk. Oke. Menurut sebelum kita lanjut, menurut Ibu kenapa ini kok penting bagi Ibu
kenapa harus Ibu pikirkan gitu masalah ini? Ya, jelaslah Bu Yuzi, karena sebagai wali kelas nanti akhirnya di akhir semester kan kita mengisi rapor. Nah, kalau seandainya dia tidak masuk, berarti absennya kurang. Jadi tugasnya juga tidak ada, berarti kan kalau di kelas itu sudah ada ujian harian atau penilaian harian, berarti dia juga tidak punya. Berarti ini akan berdampak kepada nilai akhirnya. Berarti nilai akhirnya tidak akan diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, apalagi dengan guru IPA ini yang memang gurunya memang sangat-sangat disiplin, dalam tanda kutip ya Bu Yuzi gitu. Itu yang menjadi pikiran saya. Dari permasalahan tadi katanya Ibu sudah memanggil anak ya? Ya sudah Bu. Sudah Ibu panggil dia, tetapi dia juga tidak mau masuk sekolah. Ya, karena alasannya takut, karena tetap belajar sama guru tersebut. Sebelum itu, apakah Ibu sudah menyampaikan juga kepada guru IPA-nya kenapa saya sudah menemui anak tersebut, dan apakah Ibu sudah menyampaikan ke guru IPA tersebut? Sudah Bu Yozi, saya juga sudah menemui guru tersebut dan menyampaikan apa yang terjadi dengan si anak. Tapi yang jadi masalahnya ini, guru mata pelajaran ini tidak terima kalau alasan anak ini seperti ini, karena takut dengan guru ini gitu. Jadi saya pusing antara harus menyelesaikan masalah anak atau rekan sejawat saya yang menenangkan rekan sejawat saya biar bisa bertoleransi menghadapi siswa yang memang takut belajar dengan guru tersebut. Oke. Nah, Bu Eni, hal apa yang sudah terpikir oleh Ibu Yeni untuk mengatasi situasi tersebut? Permasalahan yang Ibu hadapi ini. Mungkin terlintas sebentar ini, mungkin terpikir oleh saya. Mungkin saya panggil secara pribadi anak ini. Mungkin saya tanya baik-baik apa yang jadi masalah. Mungkin setiap guru marah, mungkin pasti ada yang kita siswa ini melakukan kesalahan sedikit kan. Mungkin saya akan tanya baik-baik dan saya akan memberikan penjelasan atau pengarahan ke anak ini karena dia padahal dia kan sudah tahu bagaimana tipe atau karakter gurunya gitu kan. Mungkin akan saya beritahu ke anak tersebut agar tetap masuk ke sekolah setiap jam pelajarannya, melaksanakan semua tugasnya, apapun tugas yang diberikan, salah atau benarnya nanti kita pikirkan, tetapi tetap dibuat semua yang diberikan tugasnya oleh guru tersebut, sehingga mungkin bisa meminimalisir kemarahan guru tersebut ke siswa yang satu ini. Dan mungkin untuk gurunya mungkin saya memang lebih lebih mendalami memberikan pengertian lebih dalam ke guru ini agar bisa memahami karakter siswa yang sedang dihadapinya. Mungkin begitu Bu Yozi yang terpikir oleh saya. Jadi Ibu akan memanggil ya anak tersebut, terus nanti akan memahami lagi bagaimana karakter si guru tersebut. Baik Bu, ada nggak nanti hambatan-hambatan yang akan Ibu temui terhadap dua solusi yang Ibu katakan tadi? Mungkin dalam pemikiran saya hambatannya mungkin memang dari anak dan si guru itu sendiri Bu Yozi. Mungkin si anak kekeh dengan ketakutannya sehingga tidak mau masuk. Yang kedua mungkin si guru yang juga mempertahankan harga dirinya untuk tidak mau menurunkan emosinya untuk tidak marah kepada anak ini. Nah, dari yang dua solusi tadi, apakah ukuran keberhasilan yang mungkin Ibu temui dari dua solusi tersebut? Ya, mungkin saya ingin antara guru dan murid ini bisa bekerja sama dengan baik, saling pengertian lah, yang saling satu sama lain mengerti karakter masing-masing. Mungkin itu yang saya inginkan, sehingga proses pembelajaran mereka bisa berjalan dengan lancar, tidak ada ketakutan, dan si guru pun tidak marah-marah terus saja ke anak ini yang membuat anak ini ketakutan. Ada nggak menurut Ibu Yeni orang lain yang bisa membantu Ibu Yeni terkait permasalahan ini? Mungkin kalau sekarang, kalau seandainya saya tidak sanggup sendiri menyelesaikan ini, mungkin saya akhirnya mungkin minta bantuan kepala sekolah mungkin Bu Yozi,
didengarkan, bisa jadi kalau kepala sekolah yang memberitahu guru tersebut mungkin dia lebih bisa paham apa yang kita inginkan sebenarnya. Jadi nanti kepala sekolah lah ya, ini ya yang akan. Assalamualaikum Ibu Yozi. Waalaikumsalam Ibu Ika. Oke. Alhamdulillah Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Dari yang saya amati tadi selama proses coaching, saya juga sedang melihat seperti itu. Ibu Yozi sudah menerapkan alur tirta, Ibu Yozi menanyakan tujuan dari coaching itu apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya, menanyakan reaksi apanya, reaksi nyatanya, kemudian tanggung jawabnya juga. Terus saya juga melihat Ibu Yozi sudah bagus ya dalam menggali pertanyaan kepada coachingnya tadi dan juga memberikan respon yang baik terhadap coachingnya. Kemudian Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu harapkan setelah coaching tadi? Saya ingin melakukan coaching yang lebih baik lagi dari hari ini. Baiklah Ibu Yosi, semoga apa yang Ibu inginkan bisa tercapai ya. Dari praktik tadi bisa lagi bertambah baik melakukan coaching untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya Ibu Ika, salam kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Bu Yosi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yosi apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Bu Yeni, dengar kabar hari ini Bu Yeni akan melakukan proses coaching bersama Ibu Ika. Ya benar Bu Yosi. Oke. Bu Yeni, sebelum Ibu Yeni melakukan proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer bagi Bu Yeni. Akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian, yaitu proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Ika. Nah, proses prinsip coaching Bapak Ibu sudah tahu ya, tentang keterangan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching yang akan Ibu lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching nanti. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pencapaian nantinya? Baik Bu Yosi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi ada 3 ya nanti akan Ibu lakukan dengan Ibu Ika. Baik, yang kedua, bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Baik, secara spesifik saya akan mengembangkan kompetensi yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya di sini saya bisa menggali potensi yang ada pada coach saya. Jadi ada 2 ya, yang mendengarkan aktif pertama, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Yani, yang terkait dengan pertanyaan ketiga, indikator pencapaian apa yang akan Ibu inginkan dari coaching nanti? Saya ingin si coach saya bisa mendapatkan ide atau menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Oh, bagus Bu Yani. Jadi udah dapat ya titik terangnya. Baik Bu Yani, semoga nanti dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses coaching meliputi dari alur tirta, ide atau solusi dari coach yang Ibu lakukan bisa tergali semaksimal mungkin, bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Cukup sekian dulu ya pertanyaan dari saya untuk prasupervisi ini. Nanti setelah coaching saya akan bertanya kembali kepada Ibu Yani terkait
proses coaching yang Ibu lakukan. Baik Bu Yozi. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Bu. Nah, tapi saya lihat dari raut wajah Bu Ika, sepertinya ada keresahan yang sedang Bu Ika pikirkan. Mungkin Bu Ika bisa bercerita dengan saya. Kebetulan kita ada waktu untuk berbincang sebentar tentang mengenai masalah Bu Ika. Iya Bu. Padahal saya udah berusaha senyum ya Bu, ternyata kebaca juga ya. Begini Bu, memang ada hal yang mengganggu pikiran saya. Di sekolah itu saya merasa kesulitan membuat siswa-siswa saya itu fokus pada pembelajaran saya Bu. Gitu ya Bu Ika. Jadi apa sebenarnya tujuan pertemuan kita kali ini? Dari pertemuan kita hari ini saya ingin menemukan solusi-solusi nantinya tentang permasalahan saya tadi Bu. Dan begitu apa output yang Bu Ika inginkan untuk hasil pertemuan pembicaraan kita hari ini? Saya menginginkan menemukan solusi yang akan saya lakukan agar nanti murid-murid saya bisa fokus pada pembelajaran saya Bu. Baik Bu Ika, jadi kita sepakat ya, diskusi kita hari ini kita akan menemukan ide dari permasalahan yang sedang Bu Ika alami. Nah, menurut Bu Ika kenapa ini penting? Ya, ini bagi saya sangat penting ya Bu untuk dibahas karena saya sebagai guru rasanya tujuan pembelajaran saya itu tidak sampai ke murid-murid saya Bu kalau mereka tuh tidak fokus. Apalagi kita tahu ya Bu kalau anak SD ini memang usianya itu memang usia bermain, habis itu mereka masih sibuk dengan diri mereka sendiri gitu loh Bu. Kadang saya dalam kelas menjelaskan pembelajaran mereka ribut, mereka bergelut dan segala macam gitu. Sibuk aja dengan kegiatan mereka sendiri gitu. Ya. Baik Bu Ika, setelah yang Bu Ika jelaskan sebentar ini, menurut Bu Ika apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita, diskusi kita pada hari ini? Ya, saya rasa ukuran keberhasilannya saya bisa menemukan solusi nanti apa yang akan saya lakukan untuk membuat murid-murid saya fokus dalam pembelajaran. Baik Bu Ika, kan Bu Ika menginginkan siswa Bu Ika fokus dalam setiap pembelajaran yang Bu Ika laksanakan. Nah, kondisi fokus yang Bu Ika inginkan tadi itu seperti apa idealnya? Yang fokus yang saya inginkan itu Bu, ketika saya menjelaskan pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu memang memperhatikan apa yang saya jelaskan Bu. Terus ketika dikasih latihan, mereka juga mengerjakannya tanpa banyak alasan gitu loh Bu. Kalau begitu, berarti sekarang Bu Ika, siswa Bu Ika belum mendapatkan fokus dalam pembelajaran. Pada kondisi saat ini, masalah ini pada skala berapa yang sedang dialami sekarang ini Bu Ika? Menurut saya Bu, berada di skala 6 ya Bu. Skala 6 ya Bu Ika? Iya. Kira-kira kenapa Bu Ika mengambil rentang skalanya baru skala sampai skala 6? Apa yang menjadi faktornya? Begini Bu, kalau dari segi untuk mengembalikan fokus murid itu, saya sebelumnya juga sudah melakukan beberapa hal, namun itu menurut saya belum maksimal gitu Bu. Jadi kalau dibilang di bawah betul fokus anak itu enggak juga, tapi sekarang itu berada di skala 6 lah Bu, enggak di bawah-bawah sekali gitu. Kalau begitu, apa kira-kira solusi yang sudah kita pikirkan untuk menyelesaikan masalah fokus anak, mengembalikan fokus anak ini sesuai dengan target yang kita inginkan? Hal yang sudah saya pikirkan Bu, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Bu ya dari sebelumnya. Kemudian saya menambah ice breaking gitu Bu untuk mengembalikan fokusnya. Sebelumnya saya juga udah melakukan tapi kan belum maksimal.
soal. Nah, ice breaking bukan ice breaking sih Bu, kayak misalnya nanti murid saya kehilangan ketika mereka sibuk dengan dirinya, saya akan panggil lagi gitu. Misalnya teman-teman gitu. Jadi mereka akan jawab siap gitu. Nah, jadi mereka itu kembali lagi ke perhatiannya ke saya, tapi itu tuh nggak berlangsung lama gitu. Setelah yang kita tadi, kira-kira masih adakah lagi yang ingin Ibu laksanakan? Ya mungkin saya akan konsisten kali ya Bu ya, selain memberikan menambah aktivitas pembelajaran yang lebih menarik, kemudian media yang lebih menarik, dan konsisten dengan apa yang telah saya terapkan sebelumnya Bu. Dari rencana yang Ibu Ika laksanakan dalam bentuk SBKIN dan konsisten melaksanakan terus-menerus, kira-kira ukuran keberhasilannya di skala berapa yang diinginkan? Saya menginginkan skala 9 Bu, 8 sampai 9 lah. Kalau 8 sampai 9 saya rasa itu sudah baik ya Bu. Nah, kita tahu Bu Ika sudah menjelaskan apa yang Bu Ika inginkan, apa yang akan Bu Ika laksanakan, dan apa targetnya. Kira-kira sekarang kapan rencana akan Bu Ika mulai melaksanakan rencana dari solusi yang sudah Bu Ika pikirkan tadi? Karena saya mengajarnya baru ada pas hari Jumat depan, nah insya Allah saya akan memulainya di Jumat itu. Kalau begitu, setiap yang akan kita lakukan pasti punya persiapan ya Bu Ika. Kira-kira menurut Bu Ika apa saja yang harus Bu Ika persiapkan? Terus apakah Bu Ika butuh bantuan atau adakah yang akan mendukung Bu Ika dalam melaksanakan rencana yang Bu Ika rencanakan ini? Ya kalau untuk persiapan, saya akan mempersiapkan dari segi pembelajaran yang bervariasi. Mungkin saya bisa menambahkannya dengan game ya Bu. Nah, saya lihat pembelajaran seperti apa yang akan saya berikan, kemudian saya sesuaikan dengan aktivitas yang akan saya adakan di kelas nanti, kemudian metodenya apa. Nah, kemudian saya akan mempersiapkan hal itu sebelum pembelajaran. Dan untuk bantuan mungkin saya butuh berkoordinasi dengan guru kelasnya Ibu ini, karena kan dari guru kelas saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang anak tersebut. Baik Bu Ika, luar biasa sekali ya Bu, ide dan solusi yang sudah ada di pikiran Bu Ika. Mungkin saya doakan agar solusi dan ide ini terlaksana dengan baik. Nah, saya menunggu ya Bu Ika cerita selanjutnya bagaimana hasil dari rencana yang Ibu Ika laksanakan ini apakah sukses atau bagaimananya. Setelah kita berbincang-bincang, apa yang Bu Ika rasakan saat ini? Bagaimana perasaan Bu Ika? Saat ini saya merasa sedikit lega ya Bu, karena mungkin kita itu sudah terfikirkan apa yang mau dilakukan, hanya saja kita belum ada mendapatkan penguatan gitu. Jadi setelah saya bercerita dengan Ibu ini tadi, saya merasa lebih siap untuk melakukannya. Baik Bu Ika, mungkin Bu Ika sudah mengutarakan perasaannya, dan saya juga senang sudah menjadi tempat berbagi Bu Ika pada hari ini, dan semoga yang Bu Ika rencanakan berjalan lancar. Berarti untuk saat ini masih ada yang mau Bu Ika sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih ya Ibu Yani atas waktunya. Ya, berarti sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih juga atas sharingnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Yusi. Alhamdulillah ya Bu Yani, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi bersama coachingnya. Saya di sini sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan kembali. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Ika, yang sudah saya lakukan terkait indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi, yang tadi yaitu saya sudah melaksanakan 6 tirta, mulai dari menanyakan tujuan dari coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari si coaching. Nah, dan saya sudah berusaha menggali
Iya Ibu Yani, saya sebagai observer, saya menilai coaching Ibu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita yang Ibu katakan tadi. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi, lebih baik lagi proses coaching sehingga saya lebih bisa menggali potensi si coach dalam mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Baik, bagus sekali ya Ibu Yani. Semoga harapan Ibu Yani, keinginan Ibu Yani untuk kedepannya lagi bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Yani atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.